Kristus Raja kita akan datang. Ia diwartakan oleh Yohanes sebagai anak domba dan dinanti-nantikan. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat sore. Senang sekali saya bisa berekaristi bersama kembali. Dan pada saat ini tentunya kita akan bersama-sama mendoakan, kecuali intensi-intensi kita, doa-doa kita dan syukur kita, malah kita juga terus mendoakan kesehatan dunia dan bangsa ini, dan juga bagi orang-orang yang telah mendahului kita pada masa pandemik ini. Marilah teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita mengakui ketidakberdayaan kita, tetapi Allah selalu mengajak dan mengundang kita untuk selalu hadir, ada dekat dengannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, Engkau telah membaharui dunia dengan menumbuhkan benih kejujuran, ialah Yesus Kristus, sabda kebijaksanaan-Mu. Bukalah hati kami agar dapat menjadi pembawa berkat bagi sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Tuhan pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudara yang terkasih, peran Yusuf ternyata besar. Walaupun mungkin di dalam kitab suci Injil tidak pernah ada perkataan Yusuf. Ada ya atau enggak ya? Kebanyakan Maria. Dan Yusuf mungkin sedikit sekali atau tidak ada sama sekali. Tapi perannya sungguh sangat luar biasa. Bahwa ia galau untuk mengambil Maria sebagai istrinya karena mengandung. Kegalauan inilah yang memimpin dia atau mengajak dia untuk apa? Untuk merenungkan, untuk berdiscernment menurut saya. Sehingga pada mimpinya atau dalam mimpinya Allah hadir, atau lewat mimpinya dikatakan bahwa jangan takut. Ojo wedi, jangan takut. Artinya memang kalau refleksi kita, lawan beriman adalah takut. Maka beliau tidak takut. Wani getih mungkin ya, berani. Oke. Beliau memang seorang yang tidak banyak omong, tapi hatinya tulus. Pekerja yang tangguh dalam henting. Bukan pekerja tangguh tapi sambil cerewet, gitu ya. Enggak. Tapi dia adalah pekerja tangguh. Orang yang berefleksi dalam, punya kedalaman refleksi dalam apa yang dia lakukan. Maria, Yusuf punya peran untuk hadirnya Allah sebagai penyelamat manusia. Pertanyaan refleksi pada Minggu Advent yang akan berakhir ini. Apa peran kita dalam penyelamatan ibaratnya manusia? Apa peran kita? Jangan-jangan kita ambil peran, tapi justru malah menyesatkan. Kita justru malah mungkin tidak membawa orang-orang di sekitar kita untuk selamat, tetapi justru untuk sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menurut saya dalam masa Advent ini, kita diundang untuk ambil peran pada kelahiran Yesus
yang menyelamatkan. Peran itu bukan hanya pada saat Natal, tapi peran itu juga to be continue. Artinya berkelanjutan. Apa peran penyelamatanku di dalam hidupku sehari-hari? Agar Allah tidak hanya sekedar kita peringati dengan lagu White Christmas atau Malam Kudus, tapi Natal menjadi semangatku untuk ambil peran bagian penting dalam hidup kemanusiaan ini. Seperti Allah sendiri hadir untuk menyelamatkan, maka kita punya peran yang paralel sebetulnya pada zaman ini, yang sama dengan Maria dan Yusuf. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan refleksi kita pada masa Advent ini agar kita ceto, jelas, ambil peran keselamatan apa di dalam hidupku untuk kemanusiaan terus terjadi. Kita mohon rahmat sesuai dengan peran kita masing-masing, apa yang diberikan Allah kepada kita agar keselamatan terjadi. Amin. Ia akan dinamai Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi, tanda bukti nyata kerahiman-Mu. Semoga semangat kerahiman benar-benar kami hayati di tengah-tengah umat, sambil menyongsong perayaan penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.